Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Siti Amani dari kelas D2241. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisa beban kerja di bagian TPPRJ. Yang pertama ada observasi tugas pokok. Di sini ada 7 kegiatan pokok. Yang pertama dia menyiapkan formulir serta berkas data pasien atau peralatan. Ada 6 pasien pertama 15 menit, pasien kedua 16 menit, pasien ketiga 14 menit, pasien keempat 20 menit, pasien kelima 17 menit, dan pasien keenam 16 menit. Jadi rata-ratanya itu 16,3 menit. Kuantitas kegiatan satuan waktunya 1 kali per hari. Kuantitas kegiatan per tahunnya ada 214. 1 dikali 214 adalah HKT. Yang kedua, dia melayani pendaftaran pasien baru. Pada pasien pertama 6 menit, pasien kedua 5 menit, pasien ketiga 5,5 menit, pasien keempat 5 menit, pasien kelima 7 menit, dan pasien keenam 6 menit, sehingga rata-ratanya 5,75 menit. Rata-rata didapat dari jumlah pasien 1 sampai pasien 6, kemudian dibagi dengan 6, sehingga didapatkan 5,75. Kuantitas kegiatan per satuan waktunya itu 35 kali per hari. Kuantitas kegiatan per tahunnya 35 dikali dengan 214. Jadi sama dengan 7.490. Begitu pula pada kegiatan-kegiatan selanjutnya, cara perhitungannya sama. Kemudian selanjutnya ada observasi penunjang. Ada 5 kegiatan. Yang pertama rapat koordinasi dengan rata-rata waktu kegiatannya 2 jam. Keterangannya adalah bulan. Total waktu kegiatan per tahun adalah 2 jam dikali dengan 12 bulan, itu dalam per tahun, karena satuannya per tahun. Jadi sama dengan 24 jam per tahun. Yang kedua ada kepanitiaan akreditasi, rata-rata waktu kegiatannya 3 jam, keterangannya adalah tahun, jadi 3 jam dikali dengan 1 tahun, sama dengan 3 jam per tahun. Yang ketiga ada pembimbingan mahasiswa praktik, rata-rata waktunya 1 jam, keterangannya bulan, jadi 1 jam dikali dengan 12 bulan, sama dengan 12 jam per tahun. Yang keempat ada tugas belajar, rata-rata waktu kegiatannya 7 jam, keterangannya minggu, jadi 7 jam dikali 52 minggu sama dengan 364 minggu per tahun. Yang kelima ada apel pagi, rata-rata waktu kegiatannya itu 30 menit, kita jadikan jam menjadi setengah jam, keterangannya adalah hari, jadi setengah jam dikali 214 hari sama dengan 107 jam per tahun. Selanjutnya ada analisa jabatan. Sama seperti pada observasi tugas pokok, di sini terdapat 7 kegiatan pokok. Yang pertama, dia menyiapkan formulir serta berkas data pasien atau peralatan dengan kuantitas kerja per satuan waktu tertentu 1 kali per hari, kuantitas tahunan 214, rata-rata waktu per kegiatan itu 16,3. Ini sama dengan observasi tugas pokok. Rata-rata, kuantitas. Kemudian, selanjutnya ada WKT atau waktu kerja tersedia petugas rekam medis di bagian TPPRJ. Ada beberapa faktor. Yang pertama ada hari kerja efektif. Di sini saya menggunakan 6 hari. Staf URM-nya 312, keterangannya hari per tahun 312 didapat dari 6 itu 6 hari kerja dikali dengan 52 minggu. 52 minggu adalah jumlah minggu dalam tahun, sama dengan 312. Jadi staf URM 312. Yang kedua ada diklat, itu 6 hari per tahun. Yang ketiga jadi tahunan 12 hari per tahun. Yang ke-8 absen ketidakhadiran itu 8 hari per tahun. Yang ke-9 ada waktu kerja itu 6 jam per hari. Kemudian waktu kerja efektif 4,5 jam per hari. 4,5 jam didapat dari 6 itu 6 hari kerja dikali dengan 75% itu sudah ketentuan dari sananya, sama dengan 4,5 jam per hari. Hari kerja tersedia itu 267 hari per tahun. 267 didapat dari 312 dikurangi dengan 6 itu diklat, dikurangi dengan cuti tahunan 12 hari, dikurangi dengan absen ketidakhadiran itu 8 hari, dikurangi dengan libur nasional 19 hari, jadinya 267 hari per tahun. Kemudian ada jam kerja tersedia itu 1.202 jam per tahun, didapat dari WKT dengan rumus
A dikurangi B plus C plus D plus E dikali F. A itu adalah hari kerja efektif 312 dikurangi dengan B adalah cuti tahunan ditambah dengan C 6 itu diklat ditambah dengan D 19 itu libur nasional ditambah dengan E absen atau ketidakhadiran dikali dengan F itu adalah ini waktu kerja efektif. Sehingga hasilnya 267 dikali 4,5 menjadi 1201,5. Dibulatkan hasilnya 1202. Selanjutnya ada SPK atau standar beban kerja. Di sini ada 7 kegiatan pokok sama seperti pada awal. Rata-rata waktunya 16,3 menit. Rata-rata waktu per jamnya ini 0,272 didapat dari 16,3 dibagi dengan 60 sehingga hasilnya 0,272. Kemudian ada WKT, satuannya jam per tahun itu ada 1202. WKT itu ini WKT. Kemudian ada standar beban kerja, itu didapat dari 1202 dibagi dengan 0,272 sehingga hasilnya 4423. Selanjutnya dia melayani pendaftaran pasien baru. Rata-rata waktunya 5,75 menit. Rata-rata waktu per jamnya itu 5,75 dibagi dengan 60 sehingga hasilnya 0,096. Yang ketiga ada WKT. Itu 1202 sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ada standar beban kerja itu didapat dari 1202 dibagi dengan 0,096 hasilnya 12.537. Begitu pula untuk kegiatan pokok yang selanjutnya, cara perhitungannya sama. Kemudian ada analisa standar kelonggaran petugas rekam medis di bagian TPPRC. Yang pertama ada rapat koordinasi dengan rata-rata waktu kegiatannya 2 jam. Ini sama seperti ini rata-rata waktunya. Total waktu dilakukan dalam 1 tahun ada 24. WKT-nya itu 1202. Ini WKT-nya. Kemudian standar kelonggaran itu didapat dari 24 dibagi dengan 1202 sehingga hasilnya 0,020. Untuk kegiatan selanjutnya ada kepanitiaan akreditasi, rata-rata waktunya itu 3 jam. Kemudian total waktu dilakukan dalam 1 tahun itu 3, WKT-nya itu 1202, standar kelonggarannya itu didapat dari 3 dibagi 1202 sehingga hasilnya 0,002. Rata-rata waktu per kegiatan sama total waktu dilakukan dalam 1 tahun itu bisa dilihat pada ini, sama saja. Sehingga totalnya standar kelonggaran adalah 0,424. Yang selanjutnya ada analisa kebutuhan sementara atau KG dan kebutuhan akhir tugas rekam medis di bagian TPPRC. Kegiatan pokoknya sama, ada 7. Yang pertama menyiapkan formulir serta berkas data pasien atau peralatan. Standar beban kerjanya itu 4.423. Ini didapat dari ini 4.000 423. Kemudian kuantitas kegiatannya ada 214. Dilihat dari sini 214. Kemudian SK 0,424. Itu ini 0, kemudian KG-nya itu didapat dari 214 dibagi dengan 4.423 sehingga hasilnya 0,048. Kemudian ada kebutuhan tenaga akhir, itu rumusnya delta 4, jadi semuanya ini dijumlahkan dengan SK, nanti akan muncul hasilnya. Nah, pada kegiatan selanjutnya dia melayani pendaftaran pasien baru. Itu dengan standar beban kerjanya, kita lihat di sini standar beban kerja
ini melayani pendaftaran pasien baru 12.537. Nih. Terus ada kuantitas kegiatannya 7.490. Ini sama. Kemudian ada SK-nya kita samakan semua. Ini SK. Kemudian KG itu didapat dari 7.490 dibagi dengan 12.537 sehingga hasilnya 0,597. Kemudian kebutuhan tenaga akhirnya rumusnya sama seperti tadi. Untuk kegiatan selanjutnya cara perhitungannya sama seperti pada nomor 1 dan 2. Kemudian kalau sudah kita jumlahkan kegiatan 4 ini. Dijumlahkan. SK kita jumlahkan, kegiatan 4 kita jumlahkan, kemudian beban kerja tadi rumusnya adalah delta 4 ditambah dengan SK. Pada kegiatan 4 itu kita jumlahkan hasilnya 2,875. 2,875 ditambah dengan 0,424 hasilnya menjadi 3,299. Kita interpretasikan. Sehingga kesimpulannya adalah beban kerja petugas rekam medis di puskesmas itu termasuk overload karena hasilnya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 itu overload, kalau kurang dari 1 maka beban kerja staf tergolong underload atau beban kerjanya kurang. Kalau sama dengan 1 itu normal atau ideal. Karena ini 3,299 atau lebih dari 1 maka termasuk overload. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.